Oke teman-teman, kembali lagi di podcast Bincang-Bincang Santai bersama Fajri, yang tentunya selalu membahas info-info menarik dan terkini di dunia perkuliahan gitu. Oke, kali ini Fajri nggak sendiri, ditemani oleh Mas Safa. Mas Safa ini bener ya mahasiswa ilmu komunikasi? Ya benar Mas. Pasti kalau mahasiswa ilmu komunikasi itu udah sangat familiar dengan yang namanya media massa, media sosial gitu ya Mas? Ya mungkin ya familiar juga sih Mas, kayak selalu berhubungan dengan itu juga sih. Oke, kita langsung mulai ke pertanyaan yang pertama ya Mas. Emang menurut Mas sendiri tuh gimana sih kondisi media di zaman sekarang tuh? Perbedaannya apa sih sama yang dulu-dulu? Soal media massa ya Mas, apa ya, kayak kerasa media massa zaman sekarang tuh udah beda banget sama media massa yang dulu-dulu. Sekarang tuh kerasa lebih bebas, lebih nyaman buat berekspresi di sana, karena ya you know lah, kayak dulu ada intervensi pemerintah yang terasa begitu besar di zaman-zaman Orde Baru gitu-gitu. Jadi kita berasa lebih bebas, walaupun ya nggak sebebas itu juga sih Mas. Ya kita tahulah, kita ini lagi di masa-masa problematik lah dikatakan soal itu gitu. Ini kita dari indeks kebebasan pers di berbagai negara ya Mas. Kita bisa lihat Indonesia tuh hitungannya bebas lah ya, tapi walaupun nggak bebas-bebas banget. Itu gimana Mas tanggapannya? Ya kalau dari data ya, kita lihat dari data tuh indikator utamanya tuh sebenarnya kayak tingkat kekerasan kepada jurnalis gitu-gitu, terus ada masalah-masalah penyebaran hoak. Ya kalau kita bisa lihat aja, rata-rata kan negara yang punya indeks-indeks yang cenderung rendah atau yang punya pemerintah otoriter tuh kan ya gitulah, kayak dikontrol oleh negara medianya. Terus ada juga kasus-kasus kayak penyebaran hoak, ya kayak kita udah familiar lah kalau di Indonesia, kayak banyak banget masyarakat kita yang sering kegocek sama berita-berita hoak gitu. Ya namanya juga zaman media sosial ya gimana lagi, informasi kan bisa cepet banget tersebar tanpa adanya filter gitu sih Mas. Oke, ini menarik nih. Tadi Anda menyebutkan media sosial. Sebenarnya apa sih dampak kehadiran media sosial ini Mas bagi media massa? Ya yang kayak kita tahu ya, media sosial itu sekarang lebih populer, jauh lebih populer daripada media massa. Akses ke media sosial itu juga cenderung lebih mudah, tinggal kita scroll kita udah dapat informasi. Memang sih media massa itu juga banyak yang beralih ke dunia internet, bahkan ada yang masuk ke media-media sosial juga. Tapi jelas tetap ada perbedaan antara keduanya gitu sih. Karena media sosial kan nggak terikat sama instansi atau organisasi apapun, jadi siapa aja bisa memberikan info-info begitu saja, dan nggak ada filter juga di sana. Semua info bisa masuk di media sosial, dari yang penting sampai yang nggak ada manfaatnya pun juga ada di sana gitu sih. Tentunya potensi yang ada tentang berita-berita hoax tuh tinggi banget sih buat di media sosial, karena nggak ada yang ngawasin, nggak ada yang menyeleksi isi-isinya di sana gitu sih. Terus kalau media massa kan lebih lebih ada ikatan hukum juga sih, ada kayak kode etik jurnalistik, jadi mereka nggak bisa semena-mena bikin berita. Jadi semua berita yang ada di media massa itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Misal kayak mau naikin berita itu harus ada lewat editor dulu, lewat disunting dulu baru bisa di-up gitu. Kalau di media sosial kan nggak perlu proses itu, jadi bisa semua orang langsung upload gitu saja tentang info-info yang mereka punya. Jadi peluang untuk adanya berita hoax itu sangat besar sih Mas buat di media sosial gitu sih. Tapi kalau memang prosesnya selama itu, kenapa sih akhirnya berita hoax itu tetap bisa masuk, tetap bisa lolos di media massa gitu sih? Kalau ditanya gimana berita hoax bisa lolos di media massa, kalau saya lihat sih banyak banget berita-berita di portal media massa tuh yang ujung-ujungnya juga ngambil informasi dari media sosial juga sih. Jadi sebenarnya ini letak kesalahannya dari media massa. Kadang tuh ada yang viral di medsos, kemudian media massa tuh ikut-ikutan nge-up gara-gara rame juga gitu. Padahal kan belum tentu info-infonya tuh benar dari media sosial itu. Inilah yang kejadian kalau misal kita nggak ada cross check tentang beritanya. Kan banyak juga di portal media massa tuh yang info-infonya cuma comot dari internet, kayak ada tanggapan Lesti lah, atau cuma comot dari komen-komen Instagram orang, apalagi kalau itu medsosnya artis. Wah itu pasti laris biasanya. Nah ini kadang
sering juga kejadian kalau beritanya tuh dari luar, kayak info tentang konflik Palestina atau perang Rusia Ukraina. Rata-rata media kita tuh cuma comot dari media-media luar atau barat ya kebanyakan. Soalnya biaya buat liputan langsung ke sana ya juga mahal sih. Padahal media barat itu belum tentu isi-isinya benar juga. Kayak kita bisa lihat gimana mereka tuh nge-framing informasinya, karena ya mereka punya kepentingan di balik itu juga gitu. Framing yang kayak gimana sih Mas yang dimaksud sama Mas tadi tuh? Ya kalau kita lihat aja contoh perang di Ukraina ya. Walaupun mau gimana pun alasannya tuh kayak namanya perang juga salah, tapi konflik Rusia sama Ukraina itu terlalu kompleks dan sangat erat kaitannya sama perang dingin yang ada di zaman dahulu gitu. Tapi media barat tuh selalu nyorotnya dari sudut pandang Ukraina dan membuat seolah-olah Rusia itu terkesan sangatlah jahat. Padahal kita nggak bisa langsung ngejudge kedua belah pihak yang sedang berperang, karena pasti ada sebab akibat dan masing-masing punya alasan yang sangatlah kuat. Seperti yang kita tahu kalau Rusia kan dulu mantan musuh mereka di Perang Dingin. Hal yang sama juga terjadi waktu di Timur Tengah. Media barat selalu memberitakan seolah-olah mereka datang sebagai sebagai pahlawan lah yang meredakan konflik di sana. Padahal ya yang ikut campur duluan kan mereka sendiri gitu sih. Benar-benar. Nah, ada faktor keberpihakan di sini dan mereka ingin supaya tetap terlihat bagus di mata dunia. Ya mungkin itu kepentingan mereka juga gitu. Berarti media massa ini nggak netral kan ya? Sebenarnya nggak juga sih. Loh, kenapa itu Mas? Kok bisa Ya nggak netral, karena Mas? nggak ada sebenarnya media yang netral. Semua pasti punya sudut pandang dan pihaknya masing-masing. Ya sebenarnya tergantung ke definisi netral dulu sih. Ini maksudnya netral yang seperti apa. Kalau misal netral yang dimaksud adalah nggak berpihak ke siapapun, ya sebenarnya nggak ada sih media yang sama sekali nggak berpihak ke siapapun, karena pasti punya keberpihakan kalau media itu gitu sih. Kelihatannya aja media itu netral, padahal sebenarnya mereka lagi nge-framing ke pihak tertentu. Misal masalah apa ya, misal masalah pembunuhan lah, informasinya tuh hanya berdasarkan kesaksian pelaku sama keterangan polisi, nggak ada tuh keterangan dari korban, kan pasti gitu. Kalau misal mau lihat dari sisi korban kan udah meninggal juga Mas korbannya, nah kan sudah jelas kan berarti berita tidak berpihak ke sisi korban, kan bisa pakai kesaksian keluarga. Iya juga ya. Tapi ngeritik pemerintah tuh boleh nggak sih Mas? Kan terkait kebebasan juga ya. Beberapa tahun ke belakang itu banyak media-media yang bahkan secara terang-terangan tuh mengkritik ke arah pemerintah. Gimana tuh Mas tanggapannya? Ya sebenarnya balik lagi sih, kayak dibanding zaman-zaman yang dulu, pers tuh sekarang lebih bebas, nggak se-complicated dulu lah. Sekarang media tuh lebih bebas dalam pemberitaan tanpa adanya rasa takut diintervensi oleh pemerintah. Bahkan beberapa media tuh udah memberitakan dengan sudut pandang tuh menyerang ke arah pemerintah gitu sih. Cuman terkait fenomena media yang berpihak ke kubu tertentu, ya mungkin itu memang kepentingan dari mereka. Bisa kita lihat dari siapa pemilik di balik media yang Anda maksud sih. Pasti bisa ketebak maksud dan kepentingan mereka gitu. Ya menurut saya ini sah-sah aja sih buat menggunakan media yang mereka punya yang begitu besarnya untuk kepentingan pribadi. Tapi kalau untuk pers, ya mohon maaf sih, sekali lagi keindependenan kalian sangatlah dipertanyakan. Berarti media-media yang kayak gitu nggak netral ya Mas? Ya kayak yang saya bilang ya, semua media tuh pasti Mas, pasti nggak netral sih. Semua tuh pasti punya keberpihakan masing-masing. Itu udah menjadi hal yang nyata. Kalau media-media yang dimiliki oleh pejabat tuh ya mungkin beberapa orang juga udah tahu lah tentang ini, kayak media-media yang dimiliki oleh pejabat tuh pasti berpihak ke mereka juga gitu sih. Maksudnya media-media yang independen gitu loh Mas. Oh kalau media independen, kalau netral yang dimaksud tuh netral nggak berpihak ke siapapun atau apapun, ya mereka juga nggak netral sih Mas. Tapi kan mereka nggak berpihak ke siapapun. Memang benar kayak mereka nggak berpihak ke siapapun, tapi mereka kan pasti berpihak ke kebenaran. Bener.
Oke, itu tadi perbincangan menarik dan menambah info-info buat kalian juga ya dengan Mas Safa ini tadi. Terima kasih Mas Safa. Oh ya, sama-sama Mas. Oke, buat teman-teman di luar sana, buat kalian yang masih berkecimpung di dunia kuliah, di kampus, boleh banget terus pantengin di YouTube kita. Tunggu video-video selanjutnya. See you.